Baik, kali ini kita akan kembali mengedit foto ya, namun dengan cara belajar dengan frekuensi separation ya. Dan sebelumnya kita buka dulu foto yang akan di retouch. Kemudian ketika kita sudah terbuka seperti ini, maka kita duplikat layer sebanyak 2 kali. Jadi yang background ini kita ambil, kita sorot ke new file apa ini, new layer ya, sehingga terbentuk 2 layer seperti ini. Kemudian yang bawahnya kita ganti menjadi low ya, dan yang atasnya menjadi high. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang kita tutup dulu bata di bagian high ini. Kemudian low ini kita akan diblurkan dengan Gaussian blur. Kita Gaussian blur, kita lihat di dalam jendela kecil ini sampai pori-porinya itu hilang, sampai pori-porinya mulus seperti ini ya, sekitar 10 pixel. Ini tergantung fotonya. Jadi kalau fotonya lebih kasar lagi, mungkin ini harus lebih tinggi radiusnya. Oke, yang penting adalah kulitnya itu sudah jauh daripada jerawat-jerawat, pori-pori dan lain sebagainya. Oke, 10 pixel. Kemudian di bagian atas ini kita nyalakan lagi height-nya, kemudian kita ke image, apply image. Lalu di bagian layer ini kita masukkan layer low. Kemudian ini kita subtract dengan scale 2 dan offsetnya 128. Oke, nah kita lihat bahwa layer high ini sudah menjadi seperti abu-abu ya. Namun di dalam abu-abu ini ada semacam emboss. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti sudah berhasil ya. Namun kalau misalkan teman-teman nanti membuat radiusnya kurang tinggi, maka ini gak akan kelihatan ya. Jadi dibuatlah sampai terlihat seperti ada lekukan di dalam abu-abu ini. Nah, kemudian kita akan balikan lagi secara normal. Nanti normalnya kita ganti menjadi linear light ya, di blending menjadi linear light, sehingga sepertinya fotonya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, oke. Kemudian yang low ini saya akan duplikat layer lagi ya. Saya akan ganti nama menjadi retouch. Jadi di layer inilah nanti akan kita bekerja. Setelah ini kemudian saya gabungkan menjadi satu grup dengan Ctrl G. Saya beri nama menjadi frequency separation ya. Kemudian setelah ini kita akan buat suatu cek ya, supaya untuk alat bantu lah. Kita buat ke bagian adjustment ini, kemudian kita pilih black and white. Setelah itu red dan white, yellow-nya kita kurangi. Kenapa red dan yellow? Karena itu merupakan warna kulit ya, karena kita akan merintas kulit, maka warna kulitnya akan kita gelapkan supaya membantu kita melihat area-area yang harus dipermak seperti itu. Kemudian untuk melihat highlight dan shadow-nya, saya minta bantuan kepada curve ya. Kemudian saya kasih titik di ujung sini, di sini dan di sini. Kemudian saya akan bentuk seperti huruf S. Nah, huruf S sehingga terlihat sekali ada gelap terangnya seperti ini. Kemudian kurva dan black and white ini saya gabung dengan Ctrl G. Saya beri nama ini adalah untuk mengecek. Kembali kita buka dulu frekuensi separation, lalu saya akan masuk ke dalam retouch, namun mata daripada high-nya akan saya tutup dulu sehingga fotonya menjadi blur seperti ini. Kemudian ke retouch, lalu saya pilih di bagian brush tool ini, saya pilih mixer brush tool, lalu saya isikan weight-nya 45, load-nya 75, mix-nya 90 dan flow-nya 100. Kemudian saya mulai menggosok itu untuk meratakan mana yang menjadi shadow, mana yang menjadi highlight.
mengikuti highlight-nya dan shadow-nya itu menjadi rata seperti ini. Ya. Dalam menggosok juga harus mengikuti alur muka ya, jadi mukanya ke daerah kiri atau ke kanan kita atur juga mouse-nya agar sesuai dengan alur mukanya. Jadi seperti hidung ini jangan ke kiri ke kanan, tetapi mengikuti alur mukanya adalah ke atas dan ke bawah, sehingga highlight-nya jelas ya. Kemudian kita di bagian bawah hidung ini kita gosok juga sampai semua kulit dalam muka itu menjadi merata. Merata dalam artian highlight-nya rata dan shadow-nya juga rata ya, tidak belang-belang. Oke, kalau misalkan ada bagian-bagian yang kagok seperti misalkan ini, apakah ini area highlight atau shadow, saya lebih biasa membuatnya menjadi lebih terang karena ini adalah foto beauty. Jadi buatlah foto itu menjadi terang ya. Oke, wajah sudah, sekarang kita kembali ke leher. Di leher juga sama, kita ratakan juga mana yang menjadi highlight, mana yang menjadi shadow. Kita atur sampai lipatan daripada leher sudah tidak terlihat seperti itu. Oke, kita kembali ke bagian kulit lain seperti tangan. Sama, tangan juga akan kita atur agar dia merata di bagian highlight, juga merata juga di bagian shadow. Jadi menghindari adanya shadow di bagian highlight dan menghindari shadow di bagian highlight. Ini kemudian kita atur jari-jarinya. Dalam menggosok tidak perlu takut ya, yang penting bekerja secara feeling. Jadi semakin banyak latihan semakin bagus juga nanti hasilnya. Seperti ini. Oke, saya pikir sudah ya. Kita buka lagi highlight-nya. Nah, di dalam highlight ini kita melihat lebih dekat lagi apakah si model ini memiliki jerawat atau tidak ya. Ternyata ada, maka aktifkan layer high, kemudian kita memakai clone stamp tool. Nah, clone stamp tool ini kita besar kecilnya kita atur sesuai dengan jerawat atau bopeng yang akan kita perbaiki. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol ALT. Lalu kita cari bagian yang bagus, klik sini, lalu kita gosok ya. Ambil lagi area yang bagus, gosok. Jadi rajin-rajinlah untuk mencari area yang bagus untuk ditimpakan kepada jerawat atau bopeng yang akan kita perbaiki. Ini juga bisa berlaku untuk rambut-rambut yang keluar-keluar ya. Rambut-rambut yang kadang-kadang suka mengisi bagian daripada wajah. Oke.
Baik, misalkan sudah selesai, kita cek folder cek ini, kita matikan saja matanya, maka kita akan mendapatkan hasil yang bening. Kita lihat dulu sebelum sesudahnya. Ini sebelum, ini sesudah ya. Sebelumnya seperti ini, kita dekatkan lagi. Ini sebelumnya masih ada jerawat dan sebagainya, lalu kita pilih ini sesudah ya. Sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Jadi begitu sangat bening ya. Oke, demikian saja bagaimana memperbaiki foto dengan frekuensi separasi.